Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lawanannya kemudian Allah menyatakan, wa bughdi lil ghaniyil bakhil asad. Aku benci kepada orang yang bakhil, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang kaya yang bakhil. Kalau orang miskin pelit, barangkali masih orang berkata pantaslah dia itu pelit, miskin. Tapi kalau kaya, bakhil, kaya, pelit, rasanya orang menyayangkan. Apa saja dia punya, tapi bakhil, pelit, tidak sadar bahwa itu adalah amanah Allah yang satu saat akan dimintakan pertanggungan jawab di padang mahsyar nanti. Inilah golongan pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua, abghadul mutakabbirin. Aku benci kepada orang-orang yang sombong. Baik sombong oleh karena kekuatan, wewenang, jabatan. Baik sombong oleh karena ilmu pengetahuan, skill, keahlian, kemampuan. Baik sombong oleh karena harta benda dan kekayaan. Sombong dalam segala bentuknya tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya maksud tadi dengan membawa ilmu padi seharusnya. Semakin berisi, semakin merunduk. Sebab pepatah orang-orang tua kita bilang, air beriak tanda tak dalam, tong kosong bunyinya nyaring. Orang belajar silat kalau baru dapat 2-3 jurus memang genit, bukan main. Sesuatu yang barangkali sudah lumrah dalam kehidupan. Tapi yang diajarkan oleh agama, abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Al-Quran syarat dengan contoh-contoh baik dari perjalanan sejarah, baik dari perjalanan para hidup para nabi dan para rasul. Seluruhnya merupakan tampil, contoh dan ibarat bagi kita bersama. Fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pendusta. Lihat bagaimana akibat yang diderita oleh para pembuat dosa, oleh orang-orang yang sombong, angkuh, congkak, dan takabur. Mereka satu demi satu mengalami kehancuran, tenggelam di perut sejarah. Kurang apa Fir'aun? Kurang apa Raja Namrud? Kurang apa Raja Abrahat? Tentaranya gagah perkasa, kekuasaannya luas, istananya megah dan besar, pengawalnya gentayangan di mana-mana, intelnya selalu siap siaga menjaga keamanan. Sang raja diraja, entok waktu berputar masa beredar, tenggelam oleh perputaran waktu dan peredaran zaman. Tidak ada satu keabadian dalam kehidupan ini. Akankah kita melahirkan Fir'aun kelas baru, Namrud di zaman modern, Abrahat gaya kini, yang semakin berada di puncak kekuasaan semakin lupa diri dan lupa daratan, menjadi orang yang hanya mau benar sendiri, adil sendiri, makmur sendiri, tidak peduli menari di atas bangkai dan penderitaan orang lain? Akankah kita melahirkan korun gaya baru yang sombong oleh karena harta kekayaan yang berlipat ganda? Ataukah kita akan melahirkan barsisul abid gaya baru yang sombong oleh karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya? Marilah kita menyadari al-mutakabbir huwa Allah. Yang pantas, boleh dan sombong, wajar untuk sombong, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Abghadul mutakabbirin, aku benci kepada orang-orang yang sombong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawanannya kata Allah, selebihnya wa bughdi lil faqir mutakabbir asad.
Tetapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang miskin yang sombong. Ini yang sudah tidak punya pilihan. Orang pintar sombong barangkali lumayan. Goblok sombong minta ampun. Pejabat sombong barangkali karena punya pangkat. Rakyat sombong, apa yang mau disombongi? Orang kaya sombong barangkali karena kekayaannya. Melarat miskin sombong minta ampun. Sebab itu kata Allah, aku benci kepada orang-orang sombong, tapi aku lebih benci lagi kepada orang-orang miskin yang sombong. Hadis qudsi ini tentu saja memberikan satu kesadaran rohani yang paling dalam pada kehidupan kita setiap pribadi muslim, bahwa kita sejauh yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha berbuat. Kita terikat oleh sunnatullah, kata kita orang beragama, hukum alam kata para ahli alam, natural of law katanya. Tapi di sebalik itu sesungguhnya segala hasil usaha, kepastian dan ketentuannya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncaknya kita akan sampai kepada pengakuan yang paling jujur, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali apa yang memang telah diberikan Allah. Ialah sumber daya, sumber gerak, sumber seluruh kekuatan. Dan kita manusia hanya mencapai itu kalau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewajarnya, makin bertambah ilmu, makin sadar kita akan kebodohan kita. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setiap tambah ilmuku, bertambah tahulah aku akan kebodohan. Sewajarnya, semakin bertambah harta kita, semakin sadar kita akan kemiskinan kita. Semakin bertambah tinggi pangkat dan jabatan kita, semakin sadar kita dari mana kita datang, kemana kita akan pulang, dan di mana kita akan berada sekarang. Dengan kata lain, ilmu itu, harta itu, pangkat dan kedudukan itu sesuatu yang perlu dan perlu. Tapi bukan sebagai tujuan. Semuanya cuma sekedar alat. Tujuannya apa? Jangka panjang di akhirat untuk mencapai ridho Allah. Jangka pendek di dunia ini harus menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana ilmu itu jadi rahmah bagi lingkungan, bagaimana kekuasaan itu jadi rahmah bagi lingkungan, bagaimana harta itu jadi rahmah bagi lingkungan, berfungsi sosial untuk kebersamaan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan kedua yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, abghadul fasad, aku benci, kata Allah, kepada orang-orang yang berhati keras, berhati batu, tidak mempan nasihat, baik nasihat itu datang dari Allah, baik nasihat itu datang dari orang lain, baik nasihat itu datang dari dalam dirinya sendiri, atau bernasihat yang dipandangnya, yang dilihatnya dalam segala gerak kehidupan. Satu hari bahkan beberapa sahabat pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, jikalau sekarang ini kami nyaris tidak punya problem, artinya semua problem kami tuntas, sedikit kami bingung, Tuanlah tempat kami bertanya. Kami tidak mengerti hukum, Tuan tempat kami meminta fatwa. Kami ingin mendapat petunjuk, kepada Tuan kami mengadu. Tapi nanti kalau satu saat Tuan telah berangkat meninggalkan kami, ya Rasulullah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggallah kami hidup tanpa bimbingan Tuan. Kemana lagi kami harus minta nasihat?
Baginda Rasul senyum, kemudian beliau menjawab, taraktu lakum nasihatain. Kamu tidak usah khawatir. Kalaupun pada satu saat nanti aku berangkat meninggalkan kamu semua, kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak perlu bingung. Tempat kamu minta nasihat ada, tempat kamu bertanya ada, tempat kamu minta fatwa dan kepastian hukum ada. Taraktu lakum nasihatain. Aku tinggalkan untukmu dua macam nasihat. Pertama, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang pandai bicara. Yang kedua, yang aku tinggalkan kepadamu itu nasihat yang diam saja. Sahabat lalu bertanya, kalau nasihat yang bisa bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quranul Karim. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah, seluruhnya nasihat bagi umat Islam. Apapun yang akan kau kerjakan, kemanapun kau akan pergi, bertanyalah kepada Al-Quran, minta nasihatnya. Bertanya langsung? Tentu tidak. Bertanya kepada Al-Quran artinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jikalau kamu memang tidak mengerti, bertanyalah kepada yang mengerti. Yang mengerti Al-Quran tentu tidak lain para ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru yang mengaku kita di majelis taklim. Nasihat yang pandai bicara, Al-Quranul Karim. Kemanapun saja kaki akan kita langkahkan, ke arah manapun bumi yang akan kita tuju, mintalah lebih dahulu nasihat Al-Quranul Karim. Usaha apapun yang akan kita lakukan, mintalah nasihat kepadanya. Itu nasihat yang pandai bisa. Lalu sahabat bertanya lagi, kalau nasihat yang diam saja itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, nasihat yang diam saja itu maut. Diam saja dia, tidak bicara, tapi pasti datangnya. Dan itu jadi nasihat. Kalau sekarang kau menyolatkan orang lain, apa tidak mungkin besok kau disolatkan orang? Kalau hari ini kau antar jenazah temanmu ke yang lahat, entah tahun depan, bulan depan, minggu depan, entah 5-10 tahun yang akan datang, bukankah kau yang akan diantar ke yang lahat? Kau tengoklah temanmu itu, matanya masih ada tapi sudah tidak sanggup lagi melihat. Jangankan melihat, digerakkan saja pun sudah tidak bisa. Telinganya belum kemana-mana tapi sudah tidak mampu lagi mendengar. Kakinya masih cukup tapi sudah tidak mampu untuk dipakai berjalan. Tangannya masih ada tapi tidak ada lagi yang bisa dipegangnya. Apa yang kurang kalau sudah demikian? Kau tumpuk harta kekayaan untuk 7 turunan, kau sangka kau tidak akan mati karena itu. Kau ingin selalu berada di puncak padahal hidup ini mendaki dan menurun. Ini seluruhnya merupakan nasihat. Orang yang hatinya keras tidak mempan nasihat yang datang dari Allah, Quran dan mau. Nasihat yang datang dari orang lain, kadang-kadang diberikan nasihat, lebih pandai dia berkilah, lebih pandai dia berkelit, lebih pandai dia berjawab. Orang yang memberi nasihat baru bicara 1, dia sudah 10. Nasihat yang datang dari orang lain tidak juga bisa menyentuh hatinya. Atau nasihat yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Kulit yang mulai berkerut, uban yang mulai bertabur, gigi yang permisi satu demi satu. Itu kan seluruhnya merupakan nasihat. Tapi orang yang hatinya keras, kasar, istilah kita barangkali sudah kulit badak, muka tembok, kuping kebo, masuk dalam golongan khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup
cap, Allah stempel hati mereka. Tidak masuk lagi nasihat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Beruntung kita kalau oleh Allah ini diberikan hati yang lembut, peka, mudah menerima kebenaran, tidak tertutup terhadap kebenaran. Walaupun kebenarannya itu datang dari seorang budak yang hitam legam. Karena memang agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'a'in kharajat. Ambillah hikmah, ambillah kebenaran, tidak usah terlalu kau pedulikan dari mana sumbernya. Asal itu merupakan kebenaran, jadikan sebagai nasihat di dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, rugi dan celaka kita kalau sampai diberikan hati yang keras, kasar, masuk dalam qaswatul qalbi, hati yang kasar, keras, tidak mempan nasihat apapun. Kalau kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kiri, tidak pernah singgah di lubuk hatinya walau sebentar sekalipun, tidak pernah transit, atau kalaupun transit seperti air di daun talas, mudah bergoyah ke kiri dan ke kanan. Allah benci kepada orang-orang yang hatinya keras. Selanjutnya, wa bughdhi lis-syekhil fasik asad. Tapi kata Allah, aku lebih benci lagi kepada orang tua yang hatinya keras. Tua-tua keladi katanya, makin tua makin menjadi. Kalau ada anak muda bandel, nakal, setidaknya orang masih punya harapan. Masih ada orang berkata, ya doain aja dah, mudah-mudahan dia makin dewasa, makin lurus jalan hidupnya, makin benar langkahnya, makin sadar rasa keagamaannya. Masih ada ucapan seperti itu. Tapi kalau sudah tua malah makin gila, orang sudah habis harapan. Paling orang bilang, tua aki-aki, udah asar, udah maghrib, udah dekat ke lubang kubur, bedung menggel masih nyingsok aja di perapatan. Saudara-saudara kaum muslimin, habis rasanya harapan orang. Aku benci kepada orang yang hatinya keras, tapi aku lebih benci lagi kepada orang tua yang berhati keras. Kenakalan remaja dibenci Allah, kenakalan orang-orang tua lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.